Partai Solidaritas Indonesia dipastikan gagal ke Senayan. Meski perolehan suara beberapa kadernya, seperti Ketua Dewan Pembina Grace Natali, unggul di daerah pemilihannya, namun perolehan suara PSI secara keseluruhan tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%. Partai yang dinakodai putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep itu, hanya mampu meraup 4.260.169 suara atau sekitar 2,8% dari total suara sah nasional. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai yang tidak mendapatkan minimal 4% suara nasional tidak berhak menempatkan kadernya di Senayan. Grace Natali pernah mewacanakan dibentuknya fraksi threshold untuk menampung caleg yang memperoleh suara tinggi namun gagal ke Senayan karena partainya tidak memenuhi ambang batas. PSI sempat ramai diperbincangkan saat proses rekapitulasi surat suara manual secara berjenjang masih berlangsung. Perolehan suara PSI pada tampilan Sirekap disebut sejumlah pihak mengalami lonjakan luar biasa dalam tempo 3 hari. PSI tidak sendirian, lonjakan juga dialami sejumlah partai lain, termasuk Partai Gelora yang juga sudah dipastikan gagal ke Senayan. Saat itu, KPU menjelaskan terdapat masalah pada akurasi baca Sirekap sehingga kemudian mesin penghitung suara dari formulir C1 itu dinonaktifkan. Belum ada tanggapan dari Kaisang terkait hasil akhir PSI, sehingga belum diketahui langkah apa yang akan diambil, apakah akan menerima atau ikut menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kaisang hanya mengatakan akan segera mengadakan rapat dengan jajaran pengurus partai untuk menentukan sikap. Partai Persatuan Pembangunan sepertinya juga akan menjadi satu-satunya partai parlemen yang gagal memenuhi ambang batas. P3 hanya mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan atau dapil. Jika dibandingkan dengan jumlah suara sah pemilu legislatif 2024 yang mencapai 151.796.631 suara, maka P3 hanya meraup 3,87% atau kurang 0,13% untuk mencapai ambang batas parlemen. Kini harapan PSI, P3, dan partai-partai yang gagal memenuhi ambang batas ada di Mahkamah Konstitusi. Mereka dapat mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu. Jika memiliki bukti terjadinya kecurangan pemilu yang menggerus perolehan suara partainya, bisa saja MK membuat putusan yang menguntungkan, semisal pemilihan ulang di beberapa daerah yang disengketakan. Di sisi lain, PDI Perjuangan tampil menjadi pemenang pemilu 2024 dengan raihan suara tertinggi di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Dari hasil penetapan KPU yang dibacakan Ketua KPU Hasyim Asyari Rabu malam, diketahui PDIP meraih 25.387.279 suara yang setara dengan 16,72% suara nasional. Partai Golkar menyusul di urutan kedua dengan perolehan 23.208.654 suara atau 15,28%. Urutan ketiga ditempati Partai Gerindra yang memperoleh 20.071.708 suara atau 13,22%. Sementara PKB meraih 10,62% suara sah nasional setara 16.115.655 suara. Daftar partai selanjutnya yang lolos ke Senayan adalah Partai Nasdem yang meraih 14.660.516 suara atau sekitar 9,65%. Disusul PKS dengan raihan 12.781.353 suara atau 8,42%. Partai Demokrat berada di urutan selanjutnya dengan 11.283.160 suara atau 7,43%. Dan terakhir PAN yang meraih 10.984.003 suara atau 7,23% dari total suara nasional. Sementara untuk Pilpres 2024 hasilnya
sudah seperti yang kita duga. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang dengan raihan 96.214.691 suara. Pasangan Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar menyusul di urutan kedua dengan perolehan 40.971.096 suara, dan di urutan terakhir pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 27.040.878 suara. Bagi partai politik dan peserta Pilpres 2024 yang tidak setuju dengan penetapan hasil oleh KPU dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan tunggu apakah MK benar-benar dapat mengadili sengketa hasil pemilu yang hasilnya memenuhi rasa keadilan semua pihak. Waktu adalah penguji yang paling adil. Demikian quote hari ini. Tetap semangat.